Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik al-hadim lima sabaqna sil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Raden Intan Lampung, Profesor Dr. Idam Holik MAG beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Fordipas PTKIN Indonesia, Profesor Dr. Haji Ahyat MAG. Yang terhormat Rektor UIN Has Jember, Profesor Dr. Babun Soeharto SEMM. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana UIN Has Jember, Profesor Dr. Haji Halim Subhar MA. Yang terhormat Kak Prodi Studi Islam Pasca Sarjana UIN Has Jember, Dr. Ahmad Diono SAG MEI. Dan yang saya cinta sayangi segenap audien yang berkenan menyaksikan video presentasi paper saya saat ini berlangsung. Alhamdulillah, saya dikasih kesempatan untuk mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul tentang masalah resepsi masyarakat terhadap kemampuan menikah dalam hadis Nabi Muhammad, studi di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Hal ini kita kenal bahwasanya pernikahan sudah lumrah yang terjadi di masyarakat Indonesia dan juga menjadi kontribusi besar untuk umat manusia, yaitu sebagai kita umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, bermacam-macam cara pandang, cara sudut pandang, cara budaya yang mereka lakukan untuk melaksanakan separuh ibadah ini. Kita kenal bahwasanya masyarakat mempunyai sosial budaya berbeda. Satu contoh kita kenal yaitu desa itu di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Dia mempunyai keunikan tentang masalah pernikahan. Di antaranya yang saya temui, pertama, di desa tersebut ketika ada orang janda ingin menikahi seseorang yang masih berjaga ataupun yang masih belum pernah menikah, maka pas kawinnya atau maharnya itu si orang janda yang melaksanakannya, yang memenuhinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada seorang berjaka, jika ada seorang anak perempuan yang masih perawan meninggal sebelum dia menikah, maka waktu ketika mengantarkan anak itu ke kuburan diiringi sesajen di belakangnya. Terus yang berkaitan dengan masalah tema ini yaitu tentang masalah mempunyai arti paham tentang masalah kemampuan menikah, yaitu pada poin ketiga. Jadi dalam hal ini si orang tua ketika ada anaknya untuk melangsungkan pernikahan, ingin anaknya mempunyai keinginan untuk menikah, maka orang tua itu mengatakan, apakah kamu sudah mampu untuk menikah? Artinya dia mempunyai pemahaman tersendiri, yaitu tentang masalah makan sendiri, hidup sendiri, dan berpikir sendiri. Nah, di sini saya menemukan 3 pembahasan. Yang pertama yang berkaitan tentang masalah apa itu makna dari kemampuan di masyarakat tersebut, terus juga sumber dari mana tentang masalah pernikahan ini. Terus yang terakhir, mengapa pernikahan ini berorientasi kepada praktek pernikahan. Saya menemukan ada hadis Nabi yang sangat sahih sekali, yaitu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar as-sabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu atau bis-sabri wa sawbil fajri wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wija'u mutafaqqun alaih. Dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, hai anak muda, jika kalian sudah mampu untuk menikah maka kawin, dan jika kalian tidak mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk berpuasa. Dan karena itu sangat sahih kita anjurkan. Dalam hal ini kita menemukan bahwasanya dalam pernikahan kita mengenalkan hanya sebatas kemauan saja, tapi tanpa mengenalkan tentang masalah kemampuan. Kita kenal ada mampu itu kita kenal ada 2 macam, yaitu mampu material, ada mampu sebagai dari spiritual. Kita kenal di masyarakat Sumberlesung itu bukan cuma 2 aspek tersebut, akan tapi mempunyai arti kemampuan mereka itu hidup sendiri, makan sendiri, dan berpikir sendiri. Terus masyarakat
masyarakat sendiri mengartikan tentang masalah kemampuan menikah, yaitu dari aspek bagaimana kesiapan anak itu ketika masukkan pernikahan. Jadi anak tersebut tidak memandang seberapa umur dia akan menikah, seberapa pemikiran dia akan menikah, atau seberapa banyak harta yang dia miliki, tidak. Akan tapi ketika dia sudah mempunyai kemampuan menikah, orang tua tidak melarangnya. Karena saya sering terjadi, saya banyak menemukan kerja di sini, ada menikah pada masa umur 13, perempuan ada yang laki-laki berumur 16, ada yang berumur 18, ada yang 25. Jadi tidak merata. Kebanyakan itu yang berkaitan bukan di bawah umur, tapi kesiapan mental untuk menikah tersebut. Itu. Terus metode yang saya ambil adalah metode file design, yaitu berkaitan dengan masalah lapangan, yang mana yang berkaitan dengan masalah fenomenologi. Subjeknya yaitu ada 4. Yang pertama, saya akan berbicara kepada tokoh masyarakat. Dia mengatakan bahwasanya tokoh masyarakat itu adalah orang yang sangat berkontribusi besar kepada lingkungan sekitar, yaitu di segi memberikan arahan, memberikan tausiah, memberikan bagaimana kita mempunyai syiar-syiar Islaman. Terus dan itu menjadi titik fokus tentang masalah memahami apa itu istiqamah. Karena saya jurusannya tentang masalah jurusan studi Islam yang berkaitan dengan masalah hadis, yaitu istiqamah. Dan hal ini masyarakat tidak memahami apa itu istiqamah. Tuh. Terus yang kedua, saya akan menanyakan kepada orang tua selaku dia menjadi ujung tombak dalam hal ini. Terus yang ketiga, saya akan menanyakan kepada dua mempelai yang mana dia menjadi objek sasaran dalam pernikahan ini. Terus yang terakhir, saya akan menanyakan kepada masyarakat setempat yang menjadi pengamat dalam interaksi pelaksanaan kemampuan menikah dalam hal ini. Terus hasil penemuan yang saya temui ketika saya berwawancara kepada satu tokoh, yaitu Kiai Asnawi selaku tokoh masyarakat tersebut, yang mengatakan bahwasanya dulu itu ada kiai, ada almarhum kiai namanya Kiai Ahmad Mustafa. Dia memang orang yang sangat dikagumi oleh masyarakat setempat, tapi sekarang sudah wafat. Artinya pada masanya, jadi ketika dia memberikan tausiah, memberikan berkaitan syiar-syiar keislaman kepada masyarakat sekitar, dia menyampaikan bahwasanya ada sabda Nabi berkaitan masalah istiqamah. Jadi kalau sudah orang sudah mampu, orang dewasa sudah mampu, maka disuruh untuk menikah. Oleh hal ini berkelanjutan, tapi dia berkelanjutan dari segi praktiknya saja, tapi dalam konteks Arab, bahasa Arab istiqamah dia sudah tidak ada lagi. Jadi hanya orang tertentu yang memahami kata istiqamah, yaitu tokoh masyarakat saja, sedangkan masyarakat tidak memahami apa itu istiqamah. Memahaminya bahwasanya kemampuan mereka ya begitu. Maksudnya hidup sendiri, makan sendiri, dan berpikir sendiri. Itu. Terus ketika saya berbicara kepada orang tua, yaitu Mbah Jamil, dia mengatakan bahwasanya anak saya ketika akan melaksanakan pernikahan, ketika ada keinginan untuk menikah, saya tanyakan, "Nah, apakah kamu sudah ingin menikah?" "Iya." "Kelak nanti kalau kamu sudah berkeluarga, maka kamu harus mempunyai sifat kemampuan untuk menikah, yaitu makan sendiri, hidup sendiri, dan berpikir sendiri. Artinya kamu tidak boleh menanyakan kepada bapak tentang masalah ini. Harus mencari solusi seandainya ada permasalahan dalam masalah keluarga. Kamu harus tahu bagaimana solusinya. Kamu harus bagaimana menjadikan jalan tengahnya agar keluarga itu menjadi harmonis, menjadi bahagia dan sejahtera." Tuh. Terus yang kedua, ketika saya menanyakan kepada seorang anak, yaitu menjadi seorang mempelai kedua mempelai, dia mengatakan, "Ya, saya melaksanakan karena memang itikat bagi saya untuk menjaga diri dari perbuatan yang keji. Apalagi saya sudah menjadi hubungan ini sudah dengan cinta, ya, dengan cinta. Jadi saya kesenangan." Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada faktor dorongan dari orang tua. Faktor dorongan untuk menikahi anak itu karena sebab faktor dorongan karena orang tua tersebut memilih
memilih tunangannya, dia adalah si pasangannya, dia ada faktor diantaranya adalah faktor keagamaan. Nah, kamu menikah dengan itu karena di agamanya bagus, apa menikah dengan itu? Pertama. Yang kedua, dia melihat si calonnya, dia melihat bahwasanya dia faktor dari pikirannya. Jadi jenjang pendidikannya sangat bagus. Dia perguruan tinggi, dia kuliah, dia orangnya bagus, dia pondokan di mana-mana. Artinya dari segi ilmunya dia bagus. Akhirnya dia menjaga keturunannya yang bagus. Bagaimana anak-anak itu menjadi orang yang pintar. Terus yang ketiga, dia melihat dari segi keturunan. Artinya di sini nasabnya agar tidak putus. Semisal ada seorang Palembang menikah dengan orang Jember, misal mempunyai keluarga orang Munyangi. Dan kebanyakan sekarang yang menikahnya kita kenalnya di sosmed. Tapi di masyarakat Sumbersem ini dia menjadi nasab kan. Jadi misal ada keluarga sebelah putusnya nasab, dia diikatkan kamu menikah dengan ini. Kenapa? Karena nasabnya itu agar tidak putus. Terus yang terakhir, dia melihat kena faktor harta. Jadi hal ini dia melihat bahwasanya masyarakat setempat, orang tua itu menganjurkan anaknya untuk menikah karena orang itu orang kaya, terus juga berkemampuan. Karena besok kita sudah menikah dengan orang kaya, kita akan enak hidupnya, kita tentram, kita hidupnya dengan sejahtera, karena sudah banyak uang. Itu melihatnya begitu. Hal ini terjadi kenapa? Karena melihat anaknya itu bahwasanya anjuran saran orang tua itu memang yang terbaik. Apalagi kalau anak itu harus patuh dan tunduk apa-apa yang diarahkan orang tua. Itu. Terus pembahasan di sini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ankihul ayyama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi wallahu samiun alim. Jadi dalam hal ini saya mencatat bahwasanya menikahlah siapapun yang masih berbujang di antara kalian, dan siapapun yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka lemah miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan sifat yang maha pengasih dan maha bijaksana. Dia ini mengartikan bahwasanya kalau sudah mempunyai itikat baik untuk menikah, maka laksanakanlah karena sudah sesuai dengan firman Allah tadi. Terus juga di sini memahami bahwasanya anak tua itu melihat anaknya untuk melaksanakan pernikahan karena ada sebab faktor. Yang saya temui di salah satu masyarakat mengatakan bahwasanya melihat si anak itu sudah melihat orangnya sudah tua lansia, seakan-akan takutnya semisal saya menunggu untuk menyelesaikan pekerjaan saya, menyelesaikan apa yang saya inginkan, takutnya enggak kesampaian dengan umur orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat karena faktor punya saudara laki-laki masih belum berkeluarga. Jadi semisal ada seorang adik perempuan yang ingin menikah, maka nunggu seorang kakaknya untuk menikah terlebih dahulu. Itu ya. Terus dalam hal ini terakhir saya menemukan bahwasanya pada intinya dalam resepsi masyarakat terhadap kemampuan menikah dalam hadis Nabi, studi di desa Sumberlesung, Kecamatan Doko, Kabupaten Jember, saya menemukan hanya seseorang saja, hanya sebagian orang mengartikan bahwasanya istitoah itu dalam arti kemampuan. Jadi masyarakat setempat tidak mengartikan apa itu istitoah. Jadi memahaminya adalah tentang masalah kemampuan saja untuk menikah. Terus yang terakhir, jadi ketika orang itu tidak melaksanakan menikah pada umur yang sudah kadaluarsa, misal kita mengenal anak dewasa itu umur 25 tahun, rasa kekeluargaan itu berkurang. Seakan-akan ketika anak itu sudah lebih dari umur 25 tahun, ya termasuk saya menemukan kemarin, ketika anak itu sudah keluar, dia tidak akan dibiarkan begitu saja. Jadi rasa kekeluargaan itu berkurang karena beranggap orang tua itu memahami anak itu sudah dewasa, anak itu sudah mampu untuk kemanapun. Jadi bisa jaga diri, bisa bagaimana dia memiliki waktu yang ada dan semacamnya. Sehingga anak itu berpikir bahwasanya saya sudah bebas dari tanggung jawab keluarga. Itu ya. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan barokah. Al-kalam Allahu musta'an ila sabil rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.